Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Dininda dengan NPM 2019215000623 dari kelompok 4. Kali ini akan melanjutkan materi mengenai karya sastra dalam realitas kehidupan sosial. Pada dasarnya karya sastra merupakan kristalisasi nilai-nilai dari suatu masyarakat. Karya sastra tidak terlepas dari sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat yang digambarkannya. Karya sastra ditulis atau diciptakan oleh sastrawan bukan untuk dibaca sendiri, melainkan ada ide, gagasan, pengalaman, dan amanat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dengan harapan apa yang disampaikan itu menjadi masukan sehingga pembaca dapat mengambil kesimpulan dan menginterpretasikannya sebagai suatu yang dapat berguna bagi perkembangan hidupnya. Damono mengatakan bahwa karya sastra adalah benda budaya. Ia tidak jatuh dari langit, tetapi diciptakan manusia yang merupakan individu sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya. Bradbury menjelaskan bahwa karya sastra pada dasarnya merupakan rangsangan bagi kebebasan yang ada dalam diri pembaca. Karya sastra menyajikan kebebasan yang ingin diungkapkan oleh pembaca. Karya sastra sebab itu karya sastra itu mendidik, memperluas pengetahuan tentang kehidupan, meningkatkan kepekaan perasaan, dan membangkitkan kesadaran pembaca. Menurut Lukács, sastra ditulis berdasarkan pandangan atau gagasan tertentu. Itu sebabnya Lukács mengkritik sastra modernis karena sastra ini berpura-pura tanpa pamrih, berpura-pura objektif terhadap masalah yang ada di dunia. Sastra itu memiliki kepentingan di dalam kehidupan atau masyarakat. Walaupun sebenarnya sulit bagi seorang sastrawan untuk sungguh-sungguh menciptakan karya sastra sesuai dengan realitas, karena di dalam karya sastra itu ada imajinasi pengarang, ada pengalaman yang sifatnya sangat subjektif, ada kesan yang ingin diwujudkan oleh seorang pengarang atau sastrawan tersebut. Banyak karya-karya yang dihasilkan oleh pengarang pada zamannya mengangkat tema dari realitas kehidupan sosial pada zamannya masing-masing. Karya sastra merupakan pengalaman langsung seorang pengarang yang dituangkan ke dalam karya sastranya. Pengalaman berdasarkan realitas kehidupan pengarang tersebut, mereka mencoba membagikannya kepada masyarakat umum mengenai realita yang terjadi pada saat itu. Lalu karya sastra lahir di tengah-tengah masyarakat sebagai hasil imajinasi dari pengarang serta refleksi terhadap gejala-gejala sosial yang ada di sekitar mereka. Menurut Herder, karya sastra dipengaruhi oleh lingkungannya, maka karya sastra merupakan ekspresi dari zamannya sendiri, sehingga ada hubungan sebab akibat antara karya sastra dengan situasi sosial tempat dilahirkannya karya sastra tersebut. Karya sastra bisa merubah tatanan nilai-nilai sosial dan budaya di dalam masyarakat yang dianggap tidak memberi kebebasan untuk manusia. Contohnya seperti karya Siti Nurbaya dan karya Salah Asuhan. Karya tersebut menjadi sangat penting karena keduanya menampilkan kritik terhadap adat istiadat serta tradisi kolot yang membelenggu pada saat itu. Karya sastra bersumber dari kenyataan yang merupakan fakta sosial bagi masyarakat sekaligus sebagai pembaca yang dapat memberikan tanggapan dalam membangun sebuah karya sastra. Karya sastra memiliki objek yang berdiri sendiri, terikat oleh dunia dan kata yang diciptakan pengarang berdasarkan realitas sosial dan pengalaman pengarang. Karya sastra secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh pengalaman dari lingkungan pengarang. Sastrawan sebagai anggota masyarakat tidak akan lepas dari tatanan masyarakat dan kebudayaan. Semua itu berpengaruh dalam proses penciptaan sebuah karya sastra. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.